Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nisa dari kelas 63 7B31 dan bersama dua rekan saya yaitu Anissa Alda dan Daula Nahda. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada presentasi kali ini, kami akan mereview pembelajaran pada saat pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14. Di sini kami akan membahas pertemuan 14 dengan pembahasan yaitu topik, tesis, dan kerangka karangan. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu seluruh bangsa, baik lisan maupun tertulis, yang ditinjau dari segi rasa, karsa, dan cipta, serta pikir baik secara etis, estetis, dan logis. Berkaitan dengan hal tersebut, bahasa Indonesia dipelajari di perguruan tinggi agar mahasiswa mampu berpikir dan berucap dalam konteks ilmiah dan akademi, salah satunya melalui karangan ilmiah. Dengan menulis karangan ilmiah, diharapkan mahasiswa mampu menyebarkan pemikiran dan ilmunya dalam berbagai bentuk dan menyajikannya dalam forum ilmiah. Lalu, keterampilan menulis ilmiah. Keterampilan menulis ilmiah dapat didasarkan pada 3 hal, yaitu topik, tesis, dan kerangka karangan. Topik, tesis, dan kerangka karangan saling berkaitan dalam penulisan kerangka karangan atau karangan ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat tujuan. Tujuan tersebut ialah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Tujuan digunakan untuk mempersempit permasalahan yang akan dibicarakan dalam karangan. Tujuan harus lebih sempit dan terbatas daripada topiknya. Lalu berikutnya yaitu mengenai topik karya ilmiah. Topik karya ilmiah merupakan hal yang menjadi bahan pembicaraan dalam sebuah tulisan dan landasan yang dipergunakan oleh seorang pengarang untuk menyampaikan maksudnya. Topik berarti pokok pembicaraan, pokok pembahasan, pokok permasalahan atau masalah yang harus dibicarakan. Di sini kami akan menjelaskan pengertian atau definisi topik dari berbagai jenis, yaitu yang pertama menurut KBBI. Menurut KBBI, topik ialah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Bahan diskusi atau sesuatu yang menarik perhatian umum pada waktu akhir-akhir ini atau juga sebagai bahan pembicaraan. Topik menurut Wikipedia. Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik biasanya terdiri dari 1 atau 2 kata singkat. Lalu berikutnya topik menurut ahli, yang itu menurut Eko B. Sulistyo, topik adalah kajian atau sebuah fenomena atau peristiwa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Ia juga menyebutkan jika topik bukanlah sebuah judul, tetapi judul sama dengan topik. Lalu topik karangan. Topik karangan adalah suatu hal yang digarap menjadi karangan. Jika seseorang mengarang, ia terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan topik karangannya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk penentuan topik. Di dalam memilih topik karya ilmiah harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Yang kedua, topik harus dikenal lebih baik. Yang ketiga, topik cukup menarik. Yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Yang kelima, topik tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Lalu, topik yang dipilih sebaiknya topik yang tidak terlalu baru, topik yang tidak terlalu teknis,
dan topik yang tidak terlalu kontroversial. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara topik dan judul. Topik dan judul memiliki persamaan dalam hal sama-sama menjadi judul karangan. Namun perbedaannya dari topik yaitu bersifat umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya. Sedangkan judul itu lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah dan telah menggambarkan sudut pandang penulisnya. Dalam karangan ilmiah, misalnya skripsi, judul memang ditetapkan pada awal proses penulisan pada waktu pengajuan outline. Sebenarnya proses pembuatan judul itu tetap dari pemilihan topik. Untuk jenis karangan lain seperti artikel sederhana, judul dapat dibuat sesudah karangan selesai, serta dapat diganti sepanjang relevan dengan isi karangan dan sesuai dengan topik yang tadi ditemukan. Dalam memilih topik, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertama, harus menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian akan memotivasi penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu sebaik-baiknya. Suatu topik yang sama sekali tidak disenangi penulis akan menimbulkan kesalahan. Bila terdapat hambatan, penulis tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan data dan fakta yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua itu diketahui dan dikuasai oleh penulis. Penulis hendaklah mengerti atau mengetahui meskipun hanya prinsip-prinsip ilmiahnya. Contoh, mencari sumber-sumber data, metode atau penerapan yang digunakan, metode analisis yang akan digunakan, dan buku-buku referensi yang digunakan. Yang ketiga, harus sempit dan terbatas. Penulis harus membatasi topik yang akan ditulis. Setiap penulis harus benar-benar yakin bahwa topik yang dipilihnya itu cukup sempit dan terbatas untuk digarap sehingga tulisannya dapat terfokus. Yang keempat itu, untuk penulis pemula, hindari topik yang kontroversial dan baru. Bagi seorang penulis pemula, membicarakan sebuah topik yang kontroversial dan baru akan menyulitkan yang bersangkutan dalam mencari rujukan penunjang. Apabila si penulis ingin melakukan penelitian lapangan mengenai masalah itu, yang bersangkutan akan sulit mempertanggungjawabkan tulisannya. Selain itu, topik yang terlalu teknis bagi pemula akan menyulitkannya juga karena seorang penulis pemula tidak menguasai istilah-istilah teknis bidang yang digarapnya. Lebih lanjut, topik itu adalah segala yang ingin dibahas. Ini berarti penulis sudah memilih apa yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan tersebut. Perhatikan contoh paragraf berikut. Memang tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya, tetapi jika dilakukan pembandingan orang yang berpendidikan, tetap jauh lebih banyak yang bisa mencapai kesuksesan daripada orang yang tidak pernah mengecap pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Maka topik yang dapat kita ambil dari paragraf tersebut yaitu pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan tesis. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan
dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Dalam proses penulisan karangan ilmiah, tesis merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Misalnya, dalam menyusun kerangka karangan, penulis berpedoman pada tesis. Jadi, tesis semacam rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Namun, penentuan sebuah tesis juga dapat dilakukan berdasarkan karangan yang sudah jadi atau publikasi ilmiah. Dengan demikian, tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses, yaitu penyusunan kerangka karangan atau outline. Tesis dalam penulisan karangan ilmiah merupakan langkah awal dalam penulisan. Tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Perlu diketahui dahulu topik dan tujuan, barulah dirumuskan tesis karangan. Supaya topik itu dapat ditetapkan dengan jelas dan menarik, penulis menentukan topik berdasarkan penguasaan permasalahan. Setelah topik ditetapkan, penulis menentukan tujuan dari topik yang telah ditetapkan. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Tujuan semacam pembatasan topik agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu, tujuan harus lebih terbatas atau lebih sempit dari topiknya. Setelah topik dan tujuan ditetapkan dengan jelas, penulis merumuskan topik dan tujuan itu ke dalam tesis. Perhatikan contoh di bawah ini. Di sini topiknya adalah cara mengemukakan pendapat yang efektif. Maka dapat kita simpulkan tesisnya itu mengemukakan pendapat haruslah secara logis dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang tepat. Yang kedua, topiknya itu dampak buruk aborsi. Maka tesisnya itu aborsi berdampak buruk ditinjau dari sudut pandang kesehatan, moral, dan agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan mengenai tesis yaitu sebagai berikut. Tesis itu tidak sama dengan judul. Topik adalah hal yang paling penting yang hendak diuraikan. Yang perlu diperhatikan dalam tesis diantaranya harus menarik perhatian penulis, diketahui dan dikuasai, serta sempit dan terbatas. Selanjutnya, topik dan tujuan dirumuskan dalam tesis. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topik sebagai pokok bahasan. Tesis merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah, dan tesis itu sama artinya dengan rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Selanjutnya ada tesis bisa digunakan untuk mengarahkan penulis pada proses selanjutnya, yakni penyusunan kerangka atau outline. Kemudian rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan yang digunakan. Kemudian ada kerangka karangan. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulis tidak langsung menulis setelah mengetahui tesis karangannya, tetapi harus menata pokok-pokok bahasan itu ke dalam kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan kerangka atau karangan itu perlu dimanfaatkan oleh penulis karena kerangka mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisannya, diantaranya pertama tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya.
Kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. Ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sehingga sumber rujukan dan bahan. Keempat, membaca ulang karangan yang telah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Dan yang keenam, berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahapan akhir dari pra-penulisan. Setelah mengetahui fungsi kerangka karangan bagi penulis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, ada perumusan dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. Kedua, penginventarisan topik ke dalam subtopik secara maksimal. Ketiga, pengevaluasian topik yang telah dirinci ke dalam tahapan. Terdapat 3, yaitu semua bab-bab relevan dengan tersisi. Kemudian jangan ada topik yang sama, dan semua subtopik sudah disusun secara paralel. 4. Tahapan 3A dan 3B dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terperinci secara maksimal. 5. Penetapan pola susun rangkaian yang tepat, pola alamiah atau pola logis. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Fungsi kerangka karangan ada 3, yaitu memudahkan mengelola susunan karangan agar teratur dan sistematis, memudahkan penulis dan menguraikan setiap permasalahan, kemudian membantu menyeleksi ke materi yang penting. Kerangka karya ilmiah disebut juga rangkaian outline. Penyusunan ranggangan pada prinsipnya adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berputar, itu menurut Moeliono 1988. Bentuk kerangka karangan ada 2 macam, yaitu ada kerangka topik dan kerangka kalimat. Contoh kerangka karangan adalah temanya air yang berjudul manfaat mengkonsumsi banyak air putih. 1. Manfaat. Kemudian manfaat mengkonsumsi air. 2. Akibat kekurangan mengkonsumsi air putih. Bisa dehidrasi, hilangnya konsentrasi, kurangnya maksimal karena kerja ginjal. Contoh kedua yaitu kerangka karangan dengan urutan ruang. Topik laporan alokasi banjir di Indonesia. Banjir di Pulau Jawa. Pulau Jawa terletak ada beberapa Pulau Jawa. Misalnya banjir di Jawa Barat. Jawa Barat ada di daerah Ciamis dan Garut. Banjir di Jawa Tengah. Banjir di Jawa Tengah berada di daerah Pekalongan dan daerah Semarang. Selanjutnya ada kerangka karangan dengan urutan waktu. Topiknya riwayat hidup Rabindranath Tagore, yaitu berurutan dengan waktu dari jati diri Rabindranath Tagore, kemudian pendidikan
Rabindranath Tagore, lalu karir Radhiranath Tagore, kemudian akhir hidup Rabindranath Tagore. Cukup sekian topik pembahasan yang kami bahas pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.